Halo, selamat datang kembali di channel Kontraktor versus Owner. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perizinan berusaha mengenai arsitektur ya untuk KBLI berapa yang perlu diambil. Nah, sebelumnya jika kalian mengikuti konten di channel ini silakan tulis di kolom komentar konten seperti apa yang kalian inginkan ya, dan juga jangan lupa berikan like untuk mendukung channel ini. Nah, seperti judul dari video ini bahwa misalkan kalian ini arsitek ya, pingin buka usaha gitu secara legal nih. Kira-kira KBLI berapa yang perlu diambil? Nah, itu seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini KBLI 71101 karena ini merupakan KBLI jasa konsultan. Jadi kalau kalian ngambil ini, kalian nggak bisa mengambil KBLI kontraktor ya. Itu perlu diingat karena jasa konsultasi nggak bisa digabung sama konstruksi biasa atau konstruksi terintegrasi. Nah, ini sebenarnya ada dua kalau misal ditanya arsitektur, ada AR001. Ini yang pertama. AR001 ini subklasifikasi jasa arsitektural bangunan, gedung hunian dan non hunian. Jadi ini gedung ya, gedung, bangunan gedung. Nah, nanti ada satu lagi yang bukan bangunan gedung hunian dan non hunian. Maksudnya ada pengecualian. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi dalam hal arsitektural. Nah, site filosofi, tujuan dari pembangunan, tujuan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek, termasuk jasa desain arsitektural. Nah, ini ada sitting plan segala macam. Nah, di sini tentu ini jasa konsultasi konstruksi ya. Dia resikonya menengah tinggi. Ya, untuk mengambil ini dia resikonya menengah tinggi. Nah, yang kedua adalah AR002, ini arsitektural lainnya. Jadi ini sama kata-katanya. Nah, cuman bedanya ini dia bangunan khusus. Bangunan cagar budaya, museum, riset, teknologi, monumen, bangunan sipil. Bangunan sipil ini infrastruktur ya maksudnya. Dan bangunan khusus jenis lainnya. Nah, ini butuh kalian arsitek ya dalam hal ini. Nah, ini juga sama menengah tinggi juga. Nah, kita akan lihat juga untuk requirement-nya. Ini karena KBLI ini ada banyak ya. Ini persyaratan khususnya ya. Nanti kalian bisa lihat di PP nomor 5 tahun 2021 pasal 85 sampai 92. Ada namanya penjualan tahunan. Jadi penjualan tahunan ini atau bisa dibilang rekaman kontrak ya, bisa dilihat ini nilainya berapa. Apakah ini perusahaan nasional atau asing. Nah, tentu ini butuh namanya SBU konstruksi juga. Jangan sampai lupa. Kemudian ada yang namanya kemampuan keuangan. Nah, ini ya kalau mau buka ya, mau mengajukan SBU nanti akan dicek ini. Kemudian tenaga konstruksi juga ada. Nah, ini untuk struktur organisasi sumber daya manusianya ya. Ada PJBU, ini owner bisa dibilang ya. Owner. Pemilik dari perusahaan bisa dibilang ya. Direktur biasanya. Lebih ke direktur deh, bukan owner, direktur. Dan kemudian ini ada PJT. Nah, ini teknis, dia yang mempunyai SKK. Ini juga sama yang subklasifikasi, bedanya ini lebih detail. Karena kalau ini yang lebih tingkatannya lebih tinggi lah bisa dibilang. Nah, jadi seperti itu ya, ada PJTBU sama PJSKBU. Nah, ini tenaga kerja konstruksi juga sama harus mengikuti PP 5 ya, pasal 92. Nah, untuk AR001 tentu nggak sembarangan sertifikat yang bisa dipakai, SKK-nya nggak sembarangan. Ini arsitektur, bisa arsitektur atau sipil, atau mekanikal, atau manajemen pelaksanaan. Ada klasifikasi dan juga ada subklasifikasinya. Subklasifikasinya arsitektural atau subklasifikasi gedung, atau plumbing atau pompa mekanik, transportasi dalam gedung, teknik mekanikal, manajemen konstruksi, manajemen proyek, estimasi biaya konstruksi, atau yang memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasinya. Nah, seperti itu ya. Ini ada syarat-syaratnya. Sama juga untuk AR. Ini baru untuk PJTBU-nya AR001. Kemudian kalian bisa lihat ada PJSKBU-nya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa ngecek juga untuk syarat jenjangnya jenjang berapa. Karena itu berpengaruh juga. Kalau misalkan asing akan beda jenjang syaratnya. Seperti itu ya. Kalau ini bedanya ini untuk AR002. Kalian bisa lihat seperti ini. Ya, ada PJT sama PJSK. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan mau buka ini ya jasa konsultan arsitek, ini bisa menggunakan AR001 atau AR002. Nah, dilihat lagi dari objek dari proyeknya, jangan sampai salah dalam
mengambil KBLI dan subklasifikasi ya. Karena ini nanti kalau misalkan kalian ada tender dengan pemerintah, ini bakal dipakai pastinya. Swasta ini mungkin udah mulai pelan-pelan dipakai juga. Harusnya sih dipakai semua. Nah, jadi sekian ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang.